Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Welcome to the second semester of English class. I hope you are still happy in learning online class. Today we are going to learn about letter. To be exact, personal letter. Jadi semester ini, semester 2, pertama-tama kita akan belajar tentang personal letter atau surat pribadi yang merupakan bagian. Personal letter are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Selain personal letter, ada juga yang namanya formal letter. Jadi surat itu ada dua ya, personal dan formal. Bedanya kalau personal letter itu casual relationship, kalau formal letter itu business relationship, hubungan kita dengan orang yang akan kita kirimi surat. Nah, bedanya kalau formal letter itu the purpose is clear and professional. Tujuannya jelas. Application letter kah untuk melamar pekerjaan, resignation letter lah untuk mengundurkan diri, offer letter untuk memesan sesuatu, complaint, inquiries request, gitu. Ditujukannya juga biasanya ke lembaga, ke organisasi, ke pimpinan suatu jabatan, pemangku kebijakan, kepada pemerintah, kepada perusahaan. Isinya itu tone kalimatnya full of respect. Dan juga strukturnya sudah ditentukan desainnya, jadi kaku, udah baku. Itulah ciri-ciri formal letter. Sedangkan personal letter yang akan kita bahas itu sebaliknya dari itu semua. Apa-apa yang kita tahu tentang surat resmi, itu kita tinggalkan. Sekarang kita mau membahas tentang personal letter yang casual, yang friendly, yang biasa ditujukan kepada family member, yang terkesan santai saja. Okay, take a note. Don't forget to write the material in this video so you can understand better. Dan juga untuk bahan ujian nanti. Jadi apa-apa ketika setiap ada materi, baik dari PPT, baik dari video, atau dari apapun, dicatat materinya, jangan lupa. Oke, pertama-tama dari struktur teksnya dulu. Katanya tidak terlalu terstruktur, tidak terdesain, tidak terlalu ini seperti formal letter. Iya, betul. Makanya di sini saya menampilkan dua jenis struktur. Yang sebelah kiri yang ini yang udah kalian tulis dari minggu kemarin, dan ini adalah yang baru. Perbedaannya hanya di ini ada tanggal, ada address sama salutation, name, pembukaan, body, closure, complimentary close, signature, dan postscript. Jadi mau menunjukkan bahwa karena yang namanya casual itu tidak baku, jadi biasanya lebih singkat strukturnya dan memuat hal yang penting saja. Bahkan yang ada di struktur di sini pun kadang tidak dicantumkan semuanya. Saya sering melihat ada tidak dicantumkan secara lengkap gitu. Misalnya salutation, introduction, body, kadang ada yang langsung ke isinya. Kadang ada yang pembukaan gak ada penutupan atau gimana. Itu personal letter itu lebih santai biasanya, tapi walaupun begitu tetap saja yang baik, yang bagus, dan yang memenuhi kaidah sastra kebahasaan surat itu yang seperti ini. Nah, tambahan postscript kenapa di sini tidak ada, di sini ada, itu ya tadi tergantung orang-orang seleranya seperti apa. Biasanya yang ada postscript seperti ini di luar negeri, orang-orang Eropa yang dulunya suka berkirim surat biasanya pakai postscript. Kalau di kita mungkin NB atau misalnya ditambah juga di bawah, atau juga tetap di sebelum signature, sebelum complimentary, afterthought letternya, itu terserah
penulisnya biasanya. Cuma biasanya seperti ini. Nah, sekarang ciri kebahasaannya. Lagi-lagi yang namanya personal letter itu lebih casual, lebih santai, lebih bebas, tapi tetap ada cirinya. Pertama, grammarnya itu kadang bukan tidak seakurat formal letter, tapi penting karena kadang grammarnya menunjukkan bagaimana tujuan atau isi surat itu. Complete sentences harus, karena yang namanya surat ya itu adalah sebuah bentuk sastra, jadi tetap harus memenuhi kaidah sastranya, yaitu kalimatnya harus lengkap. Slang can be used. Nah, karena ini personal letter, biasanya lebih casual, biasanya pakai slang, tergantung kebiasaan si penulis atau pembaca suratnya. Slang itu apa? Slang itu kata-kata atau ungkapan-ungkapan populer yang biasa dipakai tapi bukan kata baku. Use the contraction such as I'll, I'm, will, itu boleh. Personal pronoun I, we, you boleh. Active voice. Stylenya dalam menulisnya be warm, personal. Use the person's name. Ya, karena mereka dekat kan kalau personal letter. Jadi namanya boleh dipakai. Panjang kalimatnya bervariasi. Natural conversational style, karena ini casual ya, jadi natural and conversational. Let your personality shine through in your writing. Stylenya mengikuti style writing setiap penulisnya. Jadi beda-beda, makanya tidak ada struktur desain yang baku untuk personal letter, karena let your personality shine through in your writing. Jadi gimana personality orang-orangnya. Namanya juga personal letter. Jadi yang terpenting adalah let your personality shine through in your writing. Harus memancarkan karakteristik penulisnya secara khusus. Oke, itu tadi untuk ciri kebahasaannya, dan ini ada banyak expressions atau kumpulan kata-kata atau ungkapan yang biasa digunakan di dalam surat. Yang sebelah kiri itu ketika kita membuka, salutation. Bisa bermacam-macam caranya. Juga ketika menutup. Juga ketika memulai untuk membuka obrolan dalam surat. Dan juga ini ketika menyimpulkan atau menutup. Nah, setelah kita udah punya nih kata-kata ketika membuka, menutup, mau menyampaikan sesuatu, mau menyimpulkan sesuatu, isi dari surat itu tersendiri, ketika kalian misalnya suratnya ingin menyampaikan rasa syukur, ini boleh pakai kata-kata yang ada di sebelah sini, atau ketika ingin memberikan nasihat, atau memberikan kabar baik, kabar buruk sekalipun, atau meminta bantuan, ataupun meminta maaf, dalam isi suratnya kalian boleh tiru kata-kata yang ada di sini. Silahkan ditulis, dibaca, dipahami satu persatu. Kalau ada kata yang tidak dimengerti, silahkan dibuka kamusnya. Karena kalau tidak ada experience seperti itu, vocabulary kalian nanti limited. Makanya harus sering-sering buka kamus, oke? Nah, kenapa sih? Why do I make this kind of letter? Kenapa sih harus membuat letter yang seperti ini? Personal letter. Pertama, karena tujuannya adalah untuk membantu kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Contohnya family letter di antara keluarga. Pen friend. Pen friend itu kalian masih ingat kan? Waktu kelas 10 kita udah belajar tentang berkirim surat dengan pen pals. Ya, itu yang teman surat menyurat. Pen friend. Sahabat pena. Fan mails. Fan mails. Fan itu kan kalau tadi pen friend. Sahabat pena. Kalau sekarang fan mails. Ya, menulis surat kepada seseorang yang kita idolakan atau kita kagumi. Misalnya artis atau tokoh terkenal atau tokoh inspiratif lainnya. Fan mails. Holiday or celebration letter. Surat ucapan
selamat berlibur atau peringatan hari. Ini juga bisa. Farewell letter, farewell itu perpisahan. Get well letter atau ketika kita hendak mendoakan kesehatan seseorang. Congratulation letter sama kayak congratulation card ya. Thank you letter, love letter. Jadi ketika ingin berkomunikasi secara positif menyampaikan sesuatu, kita pakai this kind of letter, bukan surat resmi ya. Oke, segitu aja tentang personal letter. Look at the expression and match them with the purpose of the letter. Do like the example. Jadi di sebelah kiri, di tabel sebelah kiri ada expression. Di sini ada purpose atau tujuannya. Contohnya, I am so sorry. Saya minta maaf. Tujuannya apa? Berarti untuk meminta maaf. Kasih contoh satu lagi. Misalnya, love always. Berarti ketika bicara love always, untuk apa kira-kira? I think to close letter. Karena biasanya ditutup dengan salam cinta dan kasih. Gitu ya, closing. Gimana menurut kalian? Coba dikerjain semuanya. Nanti kalau kita luring, insya Allah kita cek mana yang benar. Tugasnya ini aja dulu. Do the task on your notebook. Nggak usah kirim ke Google Classroom, nggak apa-apa. Oke? Waktunya habis untuk daring kali ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak ada yang dimengerti, silahkan chat di grup. Silahkan tanya aja. Thank you for your attention. See you on the next video. I'm sorry for the typo. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.